Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 13. Pengemis. Salah satu sudut kota Madinah, 627 Masehi. Renta, buta, pengemis, dan dia seorang Yahudi. Lelaki tua itu mendudukkan badan ringkihnya seperti kain usang yang teronggok. Kepala bergerak-gerak, telinga menjadi matanya. Seperti kemarin, jarang yang menghampirinya dan melemparkan sejumlah receh untuknya menyambung hidup. Dia menunggu seseorang yang setiap pagi menjadi yang pertama mendatanginya. Pengemis tua itu yakin, pagi ini pun tidak akan ada yang berubah. Dia datang. Pengemis itu mengenali langkah seseorang yang acak mendatanginya setiap pagi. Dia bersiap untuk mengulangi mantra yang dia rapal setiap hari. Setiap kali ada orang yang menghampirinya dan memberi keping receh untuk menyambung napasnya. Janganlah engkau mendekati Muhammad, karena dia orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Jika engkau mendekatinya, engkau akan dipengaruhinya. Dimulai. Ini pengulangan setiap hari, rutinitas yang tidak pernah terganti. Seseorang itu akan menyuapkan makanan lunak kepada pengemis renta dengan mulutnya sendiri, perlahan dan penuh kelembutan, seperti induk burung yang menyuapi anaknya melalui paruhnya. Makanan selembut apapun akan sulit dikunyah oleh pengemis renta tua itu. Apa yang dilakukan seseorang yang senantiasa mengunjunginya setiap pagi sama saja dengan surga. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, hanya mengangakkan mulutnya. Makanan yang halus siap telan berpindah ke rongga mulutnya. Orang itu mengunyahkan makanan untuk dia dengan mulutnya sendiri, perlahan-lahan sampai tandas seluruh makanan yang dia bawa. Janganlah engkau mendekati Muhammad. Si tua mengulang kalimatnya, seolah dia mendapat layanan ekstra dari orang tak dikenalnya itu karena kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Jangan, karena dia orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Jika engkau mendekatinya, engkau akan dipengaruhinya. Orang itu tersenyum, tidak bersuara. Dia bangkit perlahan setelah memastikan si tua selesai dengan makanannya. Lelaki itu bangkit, lalu menderap meninggalkan si pengemis. Langkahnya tegap dan terukur, ritmis dan berpendar wibawa. Lelaki itu, dirimu, wahai Muhammad Al-Mustafa. Aisyah sedang melakukan hal-hal kecil ketika engkau datang ke biliknya. Orang-orang semadinah biasa berspekulasi engkau sedang dalam suasana bahagia setiap berada dalam jadwal di bilik Aisyah. Sebagai seorang sayyid yang berkuasa di Arabia, dirimu bahkan tidak memiliki kamar sendiri. Engkau tinggal di bilik-bilik istrimu secara bergiliran. Rumahmu sendiri menjadi tempat umum. Orang-orang berdatangan untuk berkonsultasi denganmu tentang masalah-masalah sosial atau agama, ataupun pengadilan dalam pertikaian. Kemana saja engkau seharian hingga sekarang? Tidak ada beban, meski Aisyah tidak pernah lupa bahwa dia meyakini lelaki yang menjadi suaminya itu seorang nabi. Dalam hal-hal khusus, dia tetap memperlakukan dirinya sebagai istri yang ingin disayangi. Wahai yang mungil cantik, katamu lembut, aku bersama Ummu Salamah. Apakah engkau tidak memenuhi kewajibanmu terhadap Ummu Salamah? Tanya Aisyah menyentil sedikit keterlambatanmu mendatangi biliknya. Engkau tersenyum tanpa kata-kata. Aisyah meneruskan kalimatnya. Rasulullah, katakan kepadaku pendapatmu. Jika engkau berjalan di antara dua turunan pada sebuah bukit, yang satu belum disentuh dan belum dimakan tanamannya, sebaliknya yang lain sudah. Pada yang mana engkau akan gembalakan hewanmu? Engkau pasti telah paham kemana arah kalimat Aisyah. Tentu turunan yang belum dimakan tanamannya. Begitulah. Mata Aisyah berbinar. Aku tidak seperti istri-istrimu yang lain. Mereka semua pernah mempunyai suami sebelumnya, kecuali aku. Engkau tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aisyah rupanya juga tidak sedang menunggu jawaban apapun. Dia hanya ingin menegaskan seberapa istimewa dirinya. Setelah peristiwa kalung Aisyah semakin menyadari betapa rentan kehidupan istri-istrimu. Madinah sudah bukan Yastrib yang dulu. Ketika engkau dan orang-orang Mekah yang percaya akan kenabianmu datang ke Yastrib,
daerah ini tidak seramai Mekah. Kota kelahiranmu yang menolak ajaranmu, Yastrib hanya sebuah oase. Bentangan hijau yang luasnya sekitar 20 mil, daerah ini dikepung oleh bukit-bukit berapi, cadas, dan tanah berbatu tandus. Sama sekali bukan daerah yang menjanjikan, hanya sebuah hunian pertanian didiami oleh kelompok-kelompok suku yang hidup berdekatan, tetapi saling bersaing dengan cara yang mematikan. Awalnya, daerah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi yang konon merupakan pelarian dari Palestina setelah Romawi memadamkan pemberontakan di daerah sengketa itu pada 135 Masehi. Atau mungkin mereka orang Arab asli yang beralih agama dari pagan menjadi Yahudi. Jauh sebelum kedatanganmu pun ada 3 suku Yahudi utama di Yastrib: Bani Quraizah, Bani Nazir, dan yang lebih kecil Bani Kainuko. Orang-orang Yahudi ini mempertahankan identitas agama mereka, tetapi selebihnya nyaris sama dengan tetangga Arab mereka. Mereka menamai anak-anak mereka dengan nama Arab, bukan Ibrani, berpakaian seperti orang Arab, berkonvensi sistem kesukuan, dan kerap lebih kasar dan jahat. Mereka juga membenci dirimu. Kelompok lain yang datang belakangan ke Yastrib dari Arabia Selatan adalah Bani Kailah. Mereka memecah diri menjadi 2 suku, Aus dan Khazraj. Meski awalnya hanyalah kelompok suku lemah, 2 suku ini terus bertumbuh dan akhirnya justru mendominasi Yastrib, memiliki tanah mereka sendiri dan membangun benteng-benteng tinggi. Sayangnya, pertikaian di antara mereka tak terhindarkan. Tidak ada yang diakui sebagai pemimpin atau pemilik otoritas tertinggi. Seorang kepala suku Khazraj bernama Abdullah bin Ubay memperoleh cukup simpati karena cenderung tidak berpihak kepada salah satu suku. Setidaknya, dia menolak terlibat perang Bu'ats yang menjadi puncak pertikaian sipil di antara suku-suku itu. Ketika mahkota kepala suku tertinggi tengah disiapkan untuk Abdullah bin Ubay, engkau datang dari Mekah lewat sebuah peristiwa legendaris bernama Hijrah. Sebuah revolusi yang diawali kedatangan sekelompok peziarah Khazraj ke Mekah bertahun-tahun sebelumnya. Mereka menemuimu dan begitu antusias mendengar pengakuanmu sebagai nabi bagi bangsa Arab dan telah membawa untuk mereka kitab suci berbahasa Arab. Ini sebuah ide yang brilian. Kaum Yahudi di Yastrib selama bertahun-tahun memamerkan penyembahan monoteisme mereka. Sekian lama, orang-orang Khazraj dan Aus merasa rendah diri terhadap bangsa Yahudi yang memiliki kitab suci sendiri dan mengejek mereka sebagai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Muhammad jauh lebih berpotensi menjadi pemimpin yang tidak berpihak dibanding Ibnu Ubay. Begitu pikir para peziarah itu. Kami telah meninggalkan orang-orang kami karena tak ada suku yang terpecah belah oleh kebencian dan dendam seperti mereka. Mungkin Tuhan akan menyatukan mereka melalui Anda. Perkenankanlah kami pergi ke mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti agamamu. Dan jika Tuhan menyatukan mereka dalam agama ini, tak ada manusia yang lebih hebat daripada Anda. Parameter keberhasilan sudah selesai dihitung. Jika engkau mampu menyatukan suku-suku di Yastrib dengan ajaran tauhid kakek moyangmu Ibrahim sebagai perekat, mahkota kepemimpinan Yastrib ada di tanganmu. Dengan begitu, agama yang engkau bawa akan semakin banyak orang percaya. Konsekuensinya, pengakuan akan amanat kenabianmu akan sulit terbantahkan. Belakangan, tangga puncak pada keberhasilan itu sudah demikian dekat. Aisyah memahami itu. Ditukarnya nama Yastrib menjadi Madinah. Lalu berbagai kemenanganmu dalam melindungi Madinah adalah tanda-tanda kemenangan yang sangat terang. Seterang matahari pada siang yang tak berpenghalang. Akan tetapi, engkau tetaplah engkau. Setelah Islam berkuasa di Madinah, engkau tidak pernah memaksa siapapun untuk menjadi muslim. Engkau mewujudkan hubungan antar manusia yang setaraf, tidak bertingkat-tingkat. Selama bertahun-tahun, seorang pemuda Yahudi menjadi sahabatmu dan mengikuti kemanapun engkau pergi. Engkau menyayanginya dan dia begitu nyaman selalu mendampingimu. Engkau tidak pernah meminta pemuda itu mencampakkan keyakinan orang tuanya. Engkau pemimpin Islam, tetapi tak menganggap Yahudi layak dihinakan. Bukankah pernah bertanya-tanya para sahabatmu ketika seorang Yahudi Madinah dikuburkan dan engkau berdiri memberi penghormatan? Bukankah dia juga manusia? Tanyamu ketika para sahabatmu bertanya, mengapa engkau menghormati yang telah mati itu, sedangkan jelas-jelas dia seorang Yahudi?
Pengaruhmu semakin menguasai Madinah. Keberhasilan-keberhasilan yang juga dibarengi oleh berbagai kudeta tak terlihat. Nama Ibnu Ubay berkelebat di benak Aisyah. Lelaki itu jelas ikut berperan sentral dalam penyebaran fitnah kalung antara dirinya dan Sofwan bin Mu'attal, selain berbagai fitnah lain yang disebar untuk menggoyang kepemimpinanmu. Orang-orang semacam Ubay melihat kesempatan untuk memperoleh posisi lewat klaim keislamannya. Mengaku telah memeluk Islam, sedangkan di hatinya tersusun rencana-rencana untuk mengambil keuntungan dari pengakuan tersebut. Orang-orang hipokrit ini menjadi penyakit mematikan bagi umat karena mereka menyerangmu dan komunitas Islam dari dalam. Engkau sangat tahu itu. Aisyah pun mengetahui fakta itu. Madinah benar-benar tak sama seperti dulu lagi. Ketukan lembut di pintu. Aisyah bertanya-tanya, siapa dia yang datang? Apakah orang-orang yang hendak berkonsultasi kepadamu atau pemberi hadiah yang memang gemar memberikan berbagai bingkisan kepadamu ketika engkau ada di bilik Aisyah? Aisyah mengaku kepadamu, meminta izin untuk membuka pintu, sementara engkau menyiapkan diri. Derit daun pintu kayu terbuka bersamaan dengan perasaan tak keruan dalam diri Aisyah ketika menemukan wajah seseorang di muka pintunya. Saya hendak menemui Rasulullah. Aisyah terpana tanpa kata-kata. Orang yang berkata hendak menemuimu itu adalah seorang perempuan dengan pesona yang begitu bermagnet. Bahkan, Aisyah yang juga seorang perempuan pun tak menampik daya tarik dan kerupawananan fisik perempuan di depannya. Saya Juwairiyah, putri Haris, datang hendak membicarakan hal berkenaan dengan tebusan diri saya. Aisyah tak terlalu memperhatikan kata-kata Juwairiyah. Dia sangat cantik. Siapapun lelaki yang melihatnya pasti terpikat olehnya. Nabi akan melihat perempuan ini seperti yang kulihat. Meski diliput kecemasan, Aisyah mempersilahkan tamunya masuk. Apakah engkau telah maklum siapa yang bertandang ke rumahmu? Engkau duduk dengan penuh empati dan siap mendengarkan. Barangkali sedikit banyak telah engkau dengar kisah Juwairiyah dari orang-orang. Namun, kali ini engkau ingin mendengarkan langsung dari orang yang berkepentingan. Wahai Tuan Pemimpin Madinah, saya Juwairiyah, putri Haris. Anda benar-benar tahu musibah yang menimpaku, dan aku datang untuk memohon bantuanmu mengenai pembebasanku. Aisyah terdiam di tempatnya. Tak salah juga, perempuan itu adalah putri kepala suku Bani Al-Mustalik yang engkau kalahkan sewaktu suku itu menyiapkan serangan terhadap Madinah. Dia menjadi bagian dari tawanan perang yang pembebasannya harus diperhitungkan. Banyak orang membicarakan kecantikan rupanya. Hari ini, Aisyah, istrimu, mengamini omongan orang-orang itu. Aku tawanan Sabit bin Qais. Juwairiyah melanjutkan kalimatnya. Aku menginginkan kebebasanku dan berusaha membayar tebusanku kepadanya dengan mencicil. Engkau menyimak. Aisyah pun tidak mau satu kalimat pun terlewat, seolah apapun yang dikatakan Juwairiyah melibatkan dirinya. Ini etika kesukuan. Siapa kalah perang menjadi tawanan. Siapa menginginkan kebebasan harus memberikan tebusan. Aku datang untuk meminta bantuan Anda untuk membantu pembayaran cicilan kebebasanku. Apakah yang engkau pikirkan, wahai pemimpin Madinah? Mungkinkah sebuah pemikiran tengah engkau pertimbangkan? Sebuah solusi untuk semua? Apakah engkau menginginkan yang lebih baik daripada itu? Engkau menjawab Juwairiyah dengan cara yang sopan dan terhormat. Juwairiyah telah mendengar segala tentangmu. Mengapa dia berani menghadapimu pun dipicu oleh segala kabar mengenai kebijaksanaanmu. Dia tahu suaranya akan engkau dengarkan, keluhannya akan engkau perhatikan. Sekarang engkau menyebut sesuatu yang boleh jadi menjadi jalan keluar yang membebaskanmu. Apa yang lebih baik itu? Juwairiyah menunggu jawabanmu. Sesuatu yang lebih baik dibanding besarnya tebusan seorang tawanan. Apakah itu? Engkau berkata tenang. Aku akan melunasi pencicilan pembebasanmu, kemudian menikahimu. Juwairiyah terdiam di tempatnya, sementara Aisyah merasakan kecemburuan merambati hatinya. Juwairiyah merasakan sesuatu juga merambati jiwanya. Tentu bukan sebuah kecemburuan. Apakah dia merasakan sebuah kebahagiaan? Dari seorang tawanan yang bahkan pembebasannya harus ditebus, engkau hendak mengangkatnya ke posisi yang demikian terhormat. Setiap istrimu adalah Ummul Mukminin, ibu kaum mukmin. Apakah mampu hati Juwairiyah menampung perasaan tak tertahankan itu? Saya bersedia.
kata Juwairiyah sembari menundukkan wajahnya. Apalagi jawaban yang sanggup dia berikan? Rasanya seperti tertimpa surga. Engkau mengangguk. Wahai lelaki yang selalu menghormati perempuan, adakah sesuatu yang engkau pikirkan? Menikahi Juwairiyah, apakah itu akan memberi berlimpah manfaat bagi umat? Aisyah menahan sesuatu di dadanya. Ini pernikahan yang akan mengeliminasi pertumpahan darah antar suku. Juwairiyah menjadi bagian dari keluargamu, artinya ratusan keluarga yang awalnya menjadi tawanan akan dibebaskan. Aku tak tahu apakah ada wanita yang lebih terhormat dan lebih berkah di kalangan kaumnya dibanding Juwairiyah binti Al-Haris, bisik Aisyah kepada dirinya sendiri. Aisyah paham konsekuensi-konsekuensi positif itu, tetapi rasa cemburu mana bisa diberitahu. Meski demikian, dalam hati, Aisyah mampu mengukur kecemburuannya kali ini tidak lebih besar dibanding kecemburuannya terhadap istrimu yang lain. Istri yang senantiasa engkau sebut-sebut dalam berbagai kesempatan. Istri yang katamu telah dibangunkan istana indah di surga oleh Allah. Istri yang sebenarnya telah lama tak hidup bersamamu lagi. Bahkan, pernikahan Aisyah sewaktu dirinya masih begitu belia, salah satunya untuk melipur lara hatimu saat kehilangan istri istimewamu itu. Setiap mengorbankan domba, engkau tidak pernah memberikan bagian terbaik dari hewan-hewan korban itu, kecuali kepada teman-teman almarhumah istrimu itu. Istri yang tidak pernah tergantikan meski setelah kepergiannya, engkau menikahi istri-istri lain. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Sesungguhnya, Khadijah telah berwasiat kepadaku, katamu sekali waktu. Kalimat yang terpenggal oleh kalimat Aisyah yang bernada tak biasa. Khadijah, Khadijah, lagi-lagi Khadijah. Sepertinya di bumi ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Apa yang engkau sebut tentang wanita lemah yang engkau cela, wahai Humairah? Bahwa engkau telah menggantikannya dengan yang lebih baik dibanding Khadijah? Engkau memilih nada paling bijak untuk menyatakan isi hatimu, meluruskan apa yang bengkok dengan kelembutan. Sebab, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, rusuk yang bengkok. Jika diluruskan dengan kasar, patahlah dia nanti. Engkau tidak akan memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah yang merah pipinya, jika engkau tengah dilanda emosi yang tak terkendali. Demi Allah, tidak ada yang dapat menggantikannya untukku yang lebih baik daripada Khadijah, katamu. Intonasimu lembut, kata per kata terdengar jelas. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membantuku pada saat orang-orang enggan menerimaku. Dan dia memberiku keturunan yang tidak aku dapatkan dari istri-istriku lainnya. Berkelebat lagi adegan itu. Aisyah menyadari pada waktu-waktu yang akan datang, kecemburuannya kepada Khadijah akan tetap tertanam. Beririsan dengan kesadaran bahwa dia tidak mungkin memilikimu seorang diri, dia seorang perempuan, sedangkan engkau bagai 20 seorang pria. Aisyah lahir dan bertumbuh dalam sebuah kesadaran. Dalam masyarakat suku, poligami bukan sesuatu yang abnormal. Dia pun mengerti, jika diperbandingkan kisah harem Raja Daud dan Raja Sulaiman membuat apa yang engkau miliki terlihat tidak ada apa-apanya. Baginya, tidak ada alasan untuk berpikir engkau menuruti keinginanmu sendiri seperti seorang raja menurutkan pacuan nafsunya. Sekarang hadir Juwairiyah yang akan menambah daftar nama istri-istrimu. Seperti pikiran membuat Aisyah mencemburui Khadijah dengan alasan yang lebih mendasar. Istri istimewa itu pernah hidup begitu lama denganmu tanpa kehadiran madu. 25 tahun melewati tahun-tahun perkawinan berdua saja, dalam kesusahan maupun kebahagiaan berdua saja, dilengkapi anak-anak yang lahir kemudian. Adakah kehidupan yang lebih menjanjikan kebahagiaan dibanding itu? Kehidupan semacam apakah yang mampu menancapkan kecintaanmu terhadap seorang perempuan seperti cintamu kepada Khadijah?